kamu merasa otak kamu lambat saat melihat kata yang warnanya nggak cocok? Misalnya, kata hijau tapi ditulis dengan tinta merah. Kalau pernah, berarti kamu sedang mengalami Stroop effect. Yuk kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Jadi sebenarnya Stroop effect itu apa sih? Yuk kita ikutin penjelasannya. Stroop effect adalah fenomena di dalam psikologi kognitif yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses respons seseorang saat ada konflik antara informasi yang diterima. Efek ini pertama kali diperkenalkan oleh John Ridley Stroop pada tahun 1935. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kalian masih kepo nggak sih kenapa fenomena ini bisa terjadi? Pada video eksperimen ini, peserta diminta membacakan kata terlebih dahulu, dan waktu yang didapatkan yaitu 13 detik. Berikutnya, peserta diminta menyebutkan warna tinta, bukan membaca kata. Lalu, waktu yang didapatkan yaitu 33 detik. Peserta ini menjadi lebih lambat, atau bahkan bisa salah saat warna tinta dan kata tidak sesuai. Dan itulah Stroop effect. Nah, kalau kalian masih kepo atau masih pengen tahu, kita jelasin yuk gimana mekanisme Stroop effect itu. Yang pertama ada automaticity atau proses otomatis. Membaca adalah proses otomatis. Kita bisa membaca tanpa perlu berpikir keras. Itu terjadi karena sudah terlatih sejak kecil. Otak cenderung langsung membaca kata yang dilihat, bahkan ketika kita tidak diminta untuk membaca. Inilah yang membuat kata lebih cepat diproses daripada warna tinta. Yang kedua ada cognitive interference atau gangguan kognitif. Ini bisa terjadi karena adanya konflik antara dua proses kognitif, yaitu membaca dan menyebutkan warna tinta. Ketika kata dan warna inkongruen atau tidak cocok, maka otak jadi bingung dan harus memilih mana yang akan diprioritaskan. Proses ini menciptakan interferensi, sehingga waktu reaksi melambat dan bisa terjadi kesalahan. Yang ketiga ada controlled processing atau proses terkendali. Untuk menyebutkan warna dengan benar, kita perlu mengaktifkan perhatian sadar dan mengabaikan kebiasaan membaca. Ini adalah tugas yang lebih sulit, karena kita harus melawan respon otomatis dan membutuhkan fokus dan usaha mental lebih tinggi. Dan yang keempat ada inhibition atau penghambatan respon otomatis. Otak perlu mengaktifkan fungsi inhibition, yaitu menahan dorongan untuk membaca kata, agar bisa fokus untuk menyebutkan warna. Ini bagian fungsi eksekutif yang diatur oleh prefrontal cortex. Jadi kesimpulannya, Stroop effect ini terjadi karena otak secara otomatis membaca kata, sementara tugasnya justru menyebutkan warna. Konflik antara proses otomatis dan terkendali menciptakan interferensi, sehingga memperlambat respon dan meningkatkan kesalahan. Nah, Stroop effect ini juga memiliki fungsi. Yang pertama, mengukur kemampuan kontrol perhatian dan fungsi eksekutif. Jadi, Stroop effect ini menunjukkan seberapa baik seseorang dapat mengendalikan respons otomatis saat diminta untuk fokus pada hal lain. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan kognitif. Tes Stroop effect sering digunakan dalam psikologi klinis untuk menilai gangguan seperti ADHD, demensia, atau gangguan fungsi lobus frontal. Yang ketiga, menunjukkan proses interferensi kognitif. Stroop effect memperlihatkan bagaimana dua proses kognitif yang saling bertentangan dapat saling mengganggu dan memperlambat respons. Yang keempat, melatih konsentrasi dan kontrol diri. Dalam konteks pelatihan kognitif, Stroop test dapat digunakan untuk meningkatkan fokus dan mengasah kecepatan berpikir seperti pengendalian diri terhadap gangguan.